Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga untuk hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Untuk pertemuan kali ini saya akan fokus menjelaskan tentang masuk dan berkembangnya pengaruh VOC di Indonesia. Jadi untuk pertemuan sebelumnya, kemarin saya sudah menjelaskan tentang masuknya bangsa Portugis, Spanyol, kemudian penjelajahan samudra, dan tokohnya. Untuk sekarang, kita akan fokus tentang masuk dan berkembangnya pengaruh VOC di Indonesia. Jadi setelah Belanda itu berhasil masuk ke wilayah Indonesia, kemudian untuk kebijakan-kebijakannya itu dengan membentuk organisasi dagang yang dimaksud atau yang disebut dengan VOC. Jadi setelah bangsa Belanda masuk ke wilayah Indonesia, kemudian bisa menduduki Indonesia serta memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Bagaimana sih tindakan-tindakannya kebijakan Belanda di Indonesia? Nah, tentang kebijakan dan tindakan-tindakan itu nanti akan kita bahas fokus pada perkembangan kolonialisme dan imperialisme Belanda di Indonesia. Belanda melakukan kolonialisme dan imperialisme itu secara sistematis dan terorganisir sehingga menimbulkan dampak politik, sosial, dan ekonomi bagi Indonesia yang luar biasa. Belanda mengorganisir kegiatan monopoli perdagangan itu dengan membentuk organisasi yang disebut dengan VOC. Pasti kalian tidak asing ya dengan kata VOC. VOC itu singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie. VOC adalah kongsi dagang terbesar milik Hindia Belanda yang bertujuan untuk menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Eropa. Jadi VOC itu didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Jadi setelah Van Neck atau tokoh penjelajahan samudra dari Belanda yang diwakili oleh Van Neck dan Van Warwick pada tahun sekitar 1600-an itu berhasil menemukan wilayah Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah. Kemudian di Indonesia terjadi perebutan hegemoni antara orang-orang Eropa, jadi antara orang Belanda, Portugis, dan Spanyol. Kemudian ketika Belanda masuk ke Indonesia itu mendirikan yang namanya VOC atau Organisasi Dagang Pertama Belanda yang beroperasi di wilayah Indonesia. Tujuan didirikannya VOC yang pertama adalah untuk menghindari persaingan yang tidak sehat. Jadi persaingan ini terjadi antar sesama pedagang Belanda. Karena apa? Karena mereka ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga mereka kemudian bersaing dengan cara yang tidak sehat. Kemudian tujuan yang kedua adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Jadi karena banyaknya persaingan dagang baik sesama pedagang Belanda, antar pedagang Spanyol, Portugis, dan Inggris, di situ akhirnya kemudian VOC didirikan untuk mengatur monopoli perdagangan. Jadi anak-anak sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan monopoli. Monopoli adalah di mana di situ hanya ada satu penjual. Jadi pedagang-pedagang VOC, pedagang-pedagang yang berasal dari Belanda itu harus setor ke VOC berupa rempah-rempah atau komoditas yang lainnya. Kemudian dari VOC itu kemudian dijual ke pasar Eropa. Jadi di situ VOC berperan memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah membantu pemerintahan Belanda dalam menghadapi Spanyol, karena pada saat itu Belanda sedang perang dengan Spanyol. Terus kemudian yang keempat adalah memperkuat posisi Belanda menghadapi persaingan dagang dengan serikat Eropa. Jadi antar pedagang dari Eropa pada saat itu seperti Inggris itu punya EIC, kemudian Portugis dan Spanyol. Jadi untuk memperkuat posisi Belanda di Indonesia akhirnya mendirikan VOC, dan terbukti yang bertahan paling lama di wilayah Indonesia adalah VOC. Jadi sejak tahun 1602 sampai 1799. Jadi pada awal terbentuknya VOC itu VOC belum memiliki sarana dan prasarana untuk bisa dikatakan sebagai
kongsi dagang atau persekutuan dagang. Akan tetapi pada saat itu VOC sudah memiliki sistem organisasi yang sudah baik atau tertata dengan baik. Dari situ kemudian VOC bisa dikatakan berhasil untuk menguasai perdagangan di Nusantara atau di Indonesia. Dari sistem yang baik itu kemudian pemerintah Belanda memberikan hak-hak istimewa atau yang disebut dengan hak oktrooi. Hak oktrooi itu diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC. Yang pertama adalah VOC berhak memungut pajak, memiliki angkatan perang sendiri. Jadi VOC itu nanti pajaknya ada dua, ada verplichte revalentie dan kontingenten. Nanti akan saya jelaskan di bagian kebijakan. Terus kemudian menjalankan kekuasaan kehakiman. Jadi bisa memutuskan seperti lembaga kehakiman. Terus kemudian yang ketiga adalah mengadakan perjanjian dan mengumumkan perang dengan negara lain. Jadi VOC itu berhak melakukan pemberontakan atau melakukan perang dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Karena pada saat itu ketika mengklaim suatu wilayah agar bisa dikuasai VOC itu biasanya terjadi perlawanan. Dan perlawanan ini biasanya disebut dengan perlawanan yang bersifat kedaerahan. Seperti perang Diponegoro, perang Patri, perang yang terjadi di Maluku, dan lain-lain. Terus kemudian VOC mempunyai hak untuk mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Melakukan monopoli perdagangan, menjadi wakil sah pemerintah Belanda di wilayah Asia. Itulah hak-hak istimewa yang dimiliki oleh VOC yang diterapkan di wilayah Indonesia. Setelah VOC berdiri, kemudian pemerintahan Belanda juga akan menunjuk Gubernur Jenderal VOC yang ditugaskan untuk mengatur monopoli perdagangan di wilayah Hindia Belanda. Untuk Gubernur Jenderal yang pertama adalah Pieter Both yang berkuasa tahun 1610 sampai 1614. Kemudian yang kedua adalah J.P. Koen. Jadi nanti yang akan saya jelaskan adalah dua gubernur yang berkuasa ketika awal-awal berdirinya VOC, yaitu Pieter Both dan John Pieter Koen. Untuk yang pertama adalah Pieter Both. Pieter Both itu ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama pada bulan November tahun 1610. Jadi kekuasaannya dimulai pada bulan November 1610 sampai 1614. Dengan tugas utamanya adalah menciptakan monopoli perdagangan di wilayah Hindia Belanda. Kemudian yang dilakukan Pieter Both ketika menjadi Gubernur Jenderal adalah membangun markas besar VOC di wilayah Ambon. Jadi ketika mendirikan markas besar di wilayah Ambon, Pieter Both juga berhasil mengadakan perjanjian dagang dengan wilayah Maluku. Kemudian menaklukkan pulau-pulau di sekitar Maluku seperti Pulau Timor dan berhasil mengusir Spanyol dari Tidore. Kemudian setelah dianggap berhasil mendirikan markas besar di Ambon, kemudian membangun markas besar VOC di wilayah Banten dan di wilayah Jayakarta. Pendirian kantor tersebut itu sudah mendapatkan izin dari penguasa Kesultanan Banten. Bangunan yang dijadikan markas besar VOC di wilayah Ambon, Banten, dan Jayakarta itu disebut dengan Nassau Huis. Kemudian setelah membangun markas besar VOC di wilayah Jayakarta, kemudian Pieter Both menganggap Jayakarta lebih strategis dijadikan sebagai basis administrasi dan perdagangan VOC daripada Pelabuhan Banten. Akhirnya di sini kemudian di Jayakarta ini menjadi ramai. Banyak pedagang-pedagang Tiongkok, pedagang Cina itu berdatangan ke wilayah Jayakarta. Kemudian pada tahun 1614, kedudukan Gubernur Jenderal setelah Pieter Both berturut-turut adalah Gerard Rayons yang berkuasa tahun 1614 sampai 1615. Kemudian Laurens Riel tahun 1615 sampai 1619. Kemudian J.P. Koen tahun 1619 sampai 1627. Meskipun dianggap sebagai perintis VOC, baik Pieter Both, Rayons, Laurens Riel itu dianggap belum berhasil mewujudkan monopoli perdagangan di wilayah
Maluku, termasuk Kepulauan Banda. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan Gubernur Jenderal yang berkuasa pada tahun 1619 sampai 1627, yaitu Jens Pieter Koens atau yang biasa dikenal sebagai J.P. Koen. Kemudian pada tahun 1619, J.P. Koen atau Jens Pieter Koen dipilih sebagai Gubernur Jenderal yang berkuasa di wilayah Hindia Belanda atau di wilayah Indonesia. Langkah pertama J.P. Koen adalah memindahkan markas besar VOC dari Ambon ke Jayakarta. Karena pada saat itu J.P. Koen menganggap bahwa Ambon itu letaknya kurang strategis, jadi Jayakarta dianggap lebih strategis. Kemudian Jayakarta pada saat itu dikuasai oleh Kerajaan atau Kesultanan Banten. Tapi J.P. Koen itu mempunyai siasat atau menyusun siasat dengan mendirikan lagi bangunan serupa seperti Nassau-Huis, tapi diberi nama Mauritius-Huis. Kemudian J.P. Koen itu membangun tembok yang menghubungkan antara Nassau-Huis dengan Mauritius-Huis. Dari tembok itu kemudian ditempatkan beberapa meriam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyerang Kesultanan Banten. Jadi dari benteng ini pada tahun sekitar Mei 1619 Belanda menyerang Jayakarta. Kemudian berhasil membumi hanguskan keraton serta hampir seluruh pemukiman penduduk di wilayah Jayakarta. Kemudian setelah penyerangan ini akhirnya Jayakarta kemudian diganti nama menjadi Batavia. Jadi setelah Jayakarta namanya adalah Batavia. Kemudian nanti setelah Batavia itu berubah menjadi namanya Jakarta sampai sekarang. Kemudian J.P. Koen merealisasikan monopoli perdagangan di wilayah Maluku dan Banda dengan cara kekerasan. Jadi setelah J.P. Koen berhasil memindahkan kekuasaannya berpusat di wilayah Batavia, kemudian VOC memperluas kekuasaan dengan melakukan pendekatan serta campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara seperti Kerajaan Ternate, Mataram, Banten, Banjar, Makassar, dan Maluku. Jadi memang yang dikuasai adalah kerajaan-kerajaan yang secara ekonomi itu menguntungkan. Terus kemudian J.P. Koen itu merealisasikan monopoli perdagangannya dengan cara kekerasan. Dengan cara kekerasan ini dilakukan di wilayah Banda, Maluku, yang pada saat itu wilayah Banda itu adalah wilayah penghasil cengkeh paling banyak dan malang. Kemudian kebijakan yang dilakukan yang pertama adalah mengusir orang-orang Inggris di Pulau Rune. Untuk kebijakan yang pertama ini karena banyaknya orang-orang Inggris yang melakukan perdagangan secara diam-diam dengan penduduk Banda. Nah, penduduk Banda sendiri itu juga mereka nyaman dengan sistem yang dilakukan oleh orang-orang Inggris atau nyaman dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Inggris. Karena orang-orang Inggris ketika berdagang itu tidak melakukan paksaan, kemudian praktek kekerasan dan monopoli seperti yang dilakukan oleh Belanda. Sehingga dari sini kemudian ketika pemerintahan dipegang oleh J.P. Koen, akhirnya J.P. Koen memerintahkan pasukannya untuk mengusir orang-orang Inggris di Pulau Rune agar tidak melakukan perdagangan kembali dengan orang-orang di Pulau Rune. Terus kemudian yang kedua adalah mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda. Untuk cara yang kedua ini dianggap pun sebagai satu-satunya cara yang paling cepat dalam mewujudkan monopoli perdagangan pala di wilayah Banda. Coba diperhatikan lukisan anonim yang muncul sekitar tahun 1724. Lukisan ini menceritakan bahwa pada tahun 1621 ketika J.P. Koen berkuasa, itu Koen bersama pasukannya di laut ini ya, pasukannya itu membantai penduduk yang ada di Kepulauan Banda, terutama
Kepulauan Banda Neira, dan Lontar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menegakkan monopoli dagang Belanda atau VOC di wilayah Kepulauan Banda. Dari pembantaian ini, penduduk Kepulauan Banda yang sebelumnya itu berjumlah sekitar 13.000 sampai 15.000 orang hingga turun drastis menjadi sekitar 1.000 orang. Jadi disinilah JP Kun atau kekerasan JP Kun dilakukan untuk menegakkan monopoli dagang di wilayah Indonesia. Terus kemudian kebijakan atau cara yang ketiga adalah menerapkan kebijakan ekstirpasi. Yang dimaksud dengan kebijakan ekstirpasi di sini adalah kebijakan yang dilakukan untuk memusnahkan tanaman rempah-rempah. Jadi tanaman rempah-rempah seperti cengkeh, pala itu dimusnahkan dengan tujuan untuk menekan kelebihan produksi. Jadi ketika panennya pala, cengkeh, lada itu terlalu banyak, otomatis nanti akan berpengaruh pada turunnya harga pala dan cengkeh di pasaran internasional. Jadi terus kemudian selain dilakukan kebijakan ekstirpasi, ini juga ditegakkan dengan melakukan apa yang disebut dengan pelayaran bumi. Kemudian setelah kekuasaan JP Kun tahun 1626 berakhir di wilayah Nusantara, kemudian Gubernur Jenderal selanjutnya meneruskan kebijakan monopoli yang telah dirintis oleh JP Kun. Untuk Gubernur Jenderal secara berturut-turut yang pernah menggantikan JP Kun adalah Gubernur Jenderal Mateusz Dehaene yang berkuasa tahun 1725 sampai tahun 1729 dan Gubernur Jenderal Diederik Durban tahun 1729 sampai 1732. Untuk selanjutnya, kebijakan-kebijakan yang aktif dijalankan oleh Gubernur Jenderal VOC akan saya jelaskan selanjutnya. Kebijakan-kebijakan secara umum yang dilakukan VOC ketika berkuasa di Indonesia, untuk yang pertama adalah Hongi Tohten atau yang dikenal dengan pelayaran Hongi. Pelayaran Hongi adalah pelayaran pantai yang dilakukan untuk mengawasi perdagangan Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Jadi, sistem ini disebut sebagai sistem keamanan khusus yang dibentuk untuk bangsa Belanda yang bertugas untuk menjaga, mengawasi, dan mencegah adanya pelanggaran pedagang yang mencari rempah-rempah di wilayah Nusantara, khususnya di wilayah Maluku. Kemudian tujuannya Hongi Tohten itu untuk apa? Coba disimak ya anak-anak. Untuk yang pertama adalah mengawasi jalannya perdagangan monopoli. Kemudian mengawasi perdagangan rempah-rempah khususnya di wilayah Maluku. Kemudian memusnahkan produksi rempah-rempah yang berlebihan. Kemudian yang keempat adalah mempertahankan jalannya sistem monopoli. Untuk kebijakan yang kedua adalah kebijakan ekstirpasi. Yang dimaksud dengan kebijakan ekstirpasi di sini adalah, tadi sudah saya jelaskan ya, menebang tanaman rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Jadi tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan harga rempah-rempah agar tidak turun. Karena ketika terjadi panen yang berlebihan, otomatis juga berpengaruh terhadap harga rempah-rempah. Karena kalau harga rempah-rempah murah, otomatis keuntungan yang didapatkan oleh VOC juga semakin sedikit. Kebijakan yang ketiga adalah verplichte leveransi. Yang dimaksud dengan verplichte leveransi adalah penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Jadi rakyat itu wajib menyerahkan pajak berupa hasil bumi dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Verplichte leveransi ini itu berlaku di daerah jajahan yang secara tidak langsung dikuasai oleh VOC. Suatu misal di wilayah Kerajaan Mataram Islam. Untuk pajak verplichte leveransinya itu rakyat wajib menjual sebagian hasil buminya kepada VOC
tentunya dengan harga yang ditentukan oleh VOC. VOC tentu menetapkan harganya itu sangat murah karena diperhitungkan sebagai pajak. Terus kemudian yang keempat adalah pajak kontingenten. Yang dimaksud dengan pajak kontingenten adalah kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Jadi pajak wajib yang diserahkan rakyat berupa hasil bumi itu langsung dibayarkan kepada VOC. Untuk pajak kontingenten ini itu diberlakukan di daerah jajahan yang langsung dikuasai oleh VOC, misalnya di wilayah Batavia. Selain 4 kebijakan ini, VOC ketika berada di Nusantara juga menerapkan beberapa kebijakan, seperti VOC itu tidak segan-segan untuk melakukan tindak kekerasan terhadap siapa saja. Jadi seperti yang dilakukan di Pulau Banda tadi ya, itu melakukan pembantaian secara massal untuk menegakkan monopoli. Terus kemudian VOC juga berani menentang kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh raja atau sultan yang menolak berdagang dengan syarat-syarat yang diajukan oleh VOC. Kemudian VOC juga menerapkan politik pecah belah. Masih ingat ya, politik pecah belah itu biasanya dikenal dengan nama divide et impera, yaitu politik pecah belah untuk seperti ini. Ketika ada konflik, jadi ketika antar kerajaan itu melakukan konflik, VOC itu menawarkan bantuan kepada salah satunya. Ketika sudah mau dibantu, kemudian dari situ akhirnya VOC itu menerapkan atau mengajak kerjasama di bidang ekonomi untuk melangsungkan perdagangan atau untuk memperoleh keuntungan dari kerajaan tersebut. Dalam proses penerapan kebijakan-kebijakan VOC di wilayah Nusantara itu, kemudian banyak menghadapi perlawanan dari rakyat Indonesia, terutamanya di daerah-daerah yang diduduki oleh VOC atau dieksploitasi sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut. Jadi perlawanan yang terjadi pada saat itu bersifat kedaerahan, seperti perlawanan yang terjadi di Ternate, kemudian perlawanan yang terjadi di Kesultanan Mataram, terus kemudian perlawanan yang terjadi di Makassar. Pada saat itu terjadinya perlawanan-perlawanan itu mengharuskan adanya satu tokoh atau muncul satu tokoh yang menjadi panutan, seperti di Ternate itu dipimpin oleh Sultan Babunglo. Jadi kemudian perlawanan-perlawanan itu akhirnya menjadi salah satu faktor kemunduran VOC. Berakhirnya kekuasaan VOC di wilayah Hindia Belanda atau di wilayah Indonesia. Jadi VOC itu secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Kemudian setelah dibubarkan, VOC itu diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Belanda, bukan Hindia Belanda. Terus kemudian penyebab dibubarkan VOC itu yang pertama ada faktor internal, kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Untuk yang pertama, faktor internal adalah terjadinya korupsi di semua tingkatan birokrasi. Jadi dari pegawai yang paling rendah sampai pegawai atau pejabat yang tinggi VOC itu melakukan korupsi. Dengan cara apa? Korupsi itu dilakukan dengan berbagai cara, seperti memotong keuntungan yang seharusnya menjadi hak VOC, itu dipotong kemudian dikantongi secara pribadi. Terus kemudian memotong uang anggaran dan kas. Terus kemudian yang ketiga adalah mengajukan target setoran di bawah potensi yang nyata. Padahal pada saat itu potensi perdagangan rempah-rempah itu sangat besar. Akan tetapi laporan yang diajukan itu di bawah target yang nyata. Sehingga dari masukan yang diperoleh dari hasil perdagangan itu bisa dinikmati secara pribadi. Terus kemudian melakukan pungutan dan pengangkatan bupati atau kepala desa.
Kemudian faktor yang kedua adalah sebagian pegawai VOC ikut serta dalam perdagangan remah-remah demi kepentingan pribadi. Jadi termasuk gubernur jenderalnya itu pada saat itu mengikuti perdagangan ilegal. Sehingga kondisi ini sangat merugikan kepentingan VOC. Terus kemudian faktor internal yang ketiga adalah perdagangan gelap merajalela. Jadi perdagangan gelap ini menerobos kegiatan monopoli perdagangan VOC. Jadi dilakukan di luar kendali VOC. Perdagangan gelap ini sebagian besar itu dilakukan oleh pejabat VOC yang korup. Dari kegiatan perdagangan gelap ini, mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar sehingga kas VOC menjadi berkurang. Terus kemudian yang keempat adalah anggaran untuk pegawai semakin banyak. Jadi karena pada saat itu VOC sudah menjadi organisasi atau persekutuan dagang yang sangat besar, sehingga dengan kekuasaan yang sangat luas, dengan kekuasaan yang luas itu akhirnya pemasukan dan pengeluaran untuk gaji pegawainya itu tidak seimbang, sedangkan penghasilan VOC pada saat itu terus menurun sehingga tidak ada anggaran untuk menggaji pegawai. Terus kemudian yang kelima adalah biaya untuk menanggulangi perlawanan rakyat. Jadi perlawanan yang terjadi pada saat itu untuk menghadapi VOC itu terjadi hampir di semua daerah yang menjadi kekuasaan VOC. Misalnya di Maluku, terus kemudian di Makassar, di Mataram atau Banten itu terjadi perlawanan rakyat. Nah, kemudian kas VOC itu digunakan atau dikeluarkan untuk menanggulangi perlawanan rakyat ini sehingga VOC menjadi kosong atau kasnya menjadi berkurang. Kemudian yang terakhir adalah hutang VOC menumpuk. Hutang VOC itu untuk apa? Hutang VOC itu adalah untuk membiayai perang. Karena apa? Karena kekuasaan VOC yang diterapkan di Indonesia itu banyak menimbulkan perlawanan rakyat yang sudah saya jelaskan di faktor internal sebelumnya, yaitu faktor kelima. Jadi untuk menanggulangi biaya-biaya itu karena kas VOC pada saat itu kosong, akhirnya kemudian berhutang ke pemerintah Belanda. Kemudian faktor eksternal yang menjadi pendorong dibubarkannya VOC adalah Belanda dikuasai oleh Napoleon Bonaparte dan mendirikan Republik Batav pada tahun 1795 sampai 1806. Jadi Napoleon Bonaparte itu adalah pemimpinnya Prancis. Karena pada saat itu Belanda itu berada di bawah kekuasaannya Napoleon Bonaparte. Kemudian di Belanda itu mendirikan Republik Batav. Jadi Republik Batav itu seperti negara vasal di bawah kekuasaannya Prancis. Kemudian Republik Batav menjadi sekutu Prancis dalam gerakan anti monarki untuk melawan Inggris. Jadi memang Prancis dan Belanda itu bersekutu untuk melawan Inggris. Kemudian dengan adanya perubahan politik inilah yang mempengaruhi kebijakan Belanda terhadap VOC. Pemerintah Republik Batav memandang apa yang dilakukan VOC bertentangan dengan semangat kesetaraan dan kebebasan, sehingga VOC harus dibubarkan pada tahun 1799. Kemudian Belanda sendiri tetap menjadi bagian dari Prancis sampai tahun 1813. Kemudian setelah Prancis kalah dalam pertempuran Leipzig tahun 1813, tepatnya pada bulan Oktober, itu kemudian kekuasaan Prancis pada Belanda itu berakhir. Kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masuknya pengaruh Prancis dan Inggris di wilayah Indonesia. Pada saat itu Indonesia dikuasai oleh yang namanya Herman William Daendels, terus kemudian Thomas Stamford Raffles. Terus kemudian masa kerajaan Belanda itu ada atau kebijakan-kebijakan yang diterapkan di Indonesia seperti tanam paksa dan politik pintu terbuka. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang masuknya pengaruh Prancis dan Inggris di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu atau pelajaran yang saya berikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.